Lanjut aja. Gila. Cerita ini mulai di di upgrade levelnya. Ya, naik level. Nek sing episode mau kan Slow kan. Ono sing unexplained, unexplained gitu. Saiki atas lagi. Langsung sing gare merwinding banget sing ultimate. Menurut kami. Siapa sih? Bapak. Tapi ini kalian boleh loh menceritakan pengalaman Relawan lain mungkin di luar ambulan gitu ya. Boleh, di luar ambulan boleh. Ini nggak kudu cerita seputar ambulan. Itu boleh. Apa, Mas Babon sih? Bapak. Ayo Mas Babon, monggo. Ya mungkin tetap untuk ceritanya tetap mistis mas. Kalau bagiku sama teman-teman ini jatuhnya ke mistis. Karena Soalnya jadi ada salah satu tetanggaku iki kepaten budene mas. Kepaten Budini meninggal Budini. Iya, betul sekali. Budene kepaten. Budene sing meninggal. Lah iya budene kepaten. Kepaten siapa? kepaten itu Pohon wong loro tukaran, paten-patenan. Ya. berarti gini kepaten. Ya. Kok masalah itu pokoknya Budini mati. Iya, betul sekali. Mati nih gara-gara keambaan. Iya, Lali. bener. Lali kan. Keselibur. Terus minta antar lah ke kita untuk ke Surabaya. Dimakamkan di Surabaya. Nah, dek iki ternyata background jenazah ini mas itu ditinggal sama keluarga, sama suaminya dicerai, sama anaknya diterlantarkan. Waduh, kasihan. Itu Berarti Batang Kara. betul sekali. Terus dirangkul lah sama tetanggaku ini tinggal di situ di rumah di Malang, ditampung di Malang. Sudah sepuh. Ya hampir 70-an, 60-70-an. Oke. Tuh meninggalnya di rumah sakit, minta antar ke Surabaya. Di perjalanan aman. Ketika kita sudah balik, ternyata itu kan ada temanku dari teman-teman RJT sendiri. Ya. Itu bilang apa ya? Sedikit indigo loh mas. Oke. Sedikit indigo. Lah kebetulan DE juga jaga parkiran di daerah basecampku. Daerah basecampku. Lah ketika aku masuk, aku datang. Aku parkir mundur karena SOP ini ambulan kan setidaknya kita biar bisa lebih mudah langsung berangkat. Oke. Jadi hadapnya ke jalan. Masuk mundur aku. Lah DE parkir biasanya dari depan mas. Ternyata itu pas dari belakang. Dari belakang. Aku sampai turun dia nggak cerita, tapi meneng. Biasanya aku padahal modelnya kayak kasarannya nyambut lah. Kok ndire? Enggak, enggak. Meneng tok apa tapi ndeloki ambulan. Ndeloki mburine ambulan. Apa aku gak wani takok, Mas. Wis sampai masuk. Gak wanita kok apa gak takok karena Gak wani. Soalnya wis aneh. Oh, karena background dia ini. Konco-konco ngerti. Wis jarno wis mungkin komunikasi. Oke. Mungkin komunikasi. Oke. Dari jarno wis. Masuk, setelah aku masuk keluar dari kamar mandi di parani ya Mbak DE. Mari ngangkut opo? Nandi. Tak omongi Mas. Mari nganterno jenazah dimakamkan di Surabaya. Ya. Wis. Oh. Koyoke ana sing gurung tuntas. Oke. Apa iki gurung tuntas? Apa aku ngono Mas. Karena aku gak ero soalnya. Apa katut melok mulih. Oke. Melok mulih. Jenazah memang sudah dimakamkan. Tapi DE sik tetep melok di ambulan. Oke. Terus Melok di ambulan. Nah, apa kok melok? Ternyata DE punya 3 masalah yang belum di-clearkan. Ya bukan masalah sih, maksudnya unek-unek DE mungkin ya. Yang salah satunya itu dari anaknya. Anakku Nandi, kok gak ngereken aku? Gak terima Mas, ternyata. Anakku Nandi gak ngereken aku, sampai aku koyok ngini. Wis, tuh. Terus yang kedua, ada dendam. Dendam di salah satu keluarga. Lah iki, dendam iki, aku gak pengen telusuri lebih jauh sih. Lek perkara dendam iki, soalnya kan dari keluarganya sendiri. Ranah keluarga. Dari keluarganya sendiri. Yang ketiga itu DE punya hutang. Punya hutang. Dan DE pesene ke temenku iki Mas.
tolong sampai nonang anakku. Tolong sampai nonang anakku. Berarti kan ngomongnya ke aku, Mas. Soalnya kan tetanggaku. Iya. Ngomong ke aku nih. Tak omong nang tetanggaku iki, nang keluarga iki. Mas, iki ono telu. Penjalukane. Kondisine saiki wonge memang wis gak ono dik gini. Tapi sih tetep melok. Sampai sempet temenku ambulan ini diganggu, Mas. Diganggu piye? Diganggu iku jadi ya salahku sih, soalnya biasanya iku setelah ngangkut jenazah, setelah nganter jenazah, iku tak cuci minimal kasure tak cuci. Iku enggak, Mas. Langsung tak bawa pulang. Oke. Langsung tak bawa pulang. Nah, iku maksudku engko ae. Maksudku engko ae. Ternyata lali. Soalnya kesusu bareng ambek pasien. Nah, temanku iki nganter pasien. Di jero ambulan iki jare ambulannya abot. Gak seperti biasanya. Ada lagi kosong. Kosong. Oke. Saya mau jemput. Nah, Abot. Terus reme kadang kena kadang gak. Digodhoiku, Mas. Aku apa ya? Mosok gara-gara 3 iki. Kan tak sampai kan aku gorong mulai soalnya. Iya. Mosok gara-gara 3 iki. Ya apa ya? Saya aku meneng, apa wis kok si ae penisan bengi. Cek enak. Standby ku cek gak nanggung maksudku. Akhirnya temanku sing habis digodhoiku, Mas, pulang. Pulang deh, lah ndek omahe ku ono bayi. Tapi sebelum sampai rumah, dia masuk gang, kan parkir di depan gang. Iya. Dia nggak bisa masuk. Di gang itu kayak digojeki, Mas. Iki pundake. Digojeki lah, itu maksudnya gak eruh apa. Tapi digojeki. Menurut pernyataan dia. Aku koyo ono sing gojeki, awakku abot kabeh iki. Apa? Akhirnya aku nyampe lah. Dia telepon nang aku, Mas. Nyampe nang temenku sing indigo iki. Keliru melok. Dipikir sampean sing nyetir. Betul, dipikir sing dimeloki dheke iku sing ngeterno dheke. Dipikir iku, Mas. Set. Akhirnya sampai aku malamnya ke keluarga. Tak sampaikan 3 iku. Keluarganya malah nantang aku. Ya lek kon kepengin gak diganggu, emang ngono aku goleki anake. Terakhir anake iki ngepang, amit Mas. Terakhir anaknya ngepang. Terus aku dua info terakhir di penjara. Ya apa aku goleki? Malah nadanya tinggi, Mas. Ya. Lah ya apa iki? Wis akhirnya ndek aku ya apa iki? Iya. Bingung. Kamu serba salah juga ya. Betul. Mau percaya juga kok. Ya apa? Dia gak kena gangguannya juga yang pertama. Aku nggak merasakan soalnya. Yo. Aku nggak merasakan. Anak ini. Tapi Lebih ke beban temenku, moral mungkin ya. iya, Ke anak-anak. temenku. Loh, ya apa caranya? Terus mek punya satu solusi mek utang. Utangnya tak bayari. Utangnya tak bayari. Liane ya apa? Emang ngono aku. Wis bingung wis. Ya apa iki? Terus akhirnya aku punya keputusan mek gak apa-apa kon melok ndek gini. Batin, Mas. Kon melok ndek ambulan gak apa-apa. Tapi tolong ojo ganggu. Oke. Ojo ganggu. Soalnya pernah, Mas, pengalaman Mas Bayu juga pernah merasakan. Pengalaman ini ganggu nih, umpama mek lawangnya buka, ngono gak apa-apa, Mas. Sirine bengi-bengi murup, Mas. Moro-moro murup. Kunci off, dicabut. Loh. Murup. Cuk. Wis ngene iki moro-moro piye apa sampean? Di markas itu. Mas Bayu dem. Aku sirine. Sirine iku pas volumenya sik iso, Mas. Volume mati. Aku mlebu ambulan volume mati, tapi murup. Ya apa aku mateni ini? Anjir. Mati gue coba padahal. Jancuk. Volume mati, Mas. Ana potensione to. Iya. Oke. Aku udah cetek ngono, Mas. Baru cetek Baru murup ya. Ini posisi ceteknya off. Tapi nek iku mati, masih dicetek ya gak murup. Di model apa ae Jadi harus di iki dulu. Harus di potensione kunci nih, Cuk. Ini murup itu. Cuk. Iku. Mati ini gara-gara aku wis gak ngurus wis diseneni tonggo gak ngurus babah aku turu ae. Mati. Aku mlebu omah mati. Aneh Cuk, anjing aneh. Iku serem sih. Iku, Mas. Terus. Itu runtutannya dari
ini. Runtutan dari sing tak anter ini Iya. ternyata. Aku ngomong nang temanku. Sing indigo iki, Mas. Wis tolong lek sik ono di ambulan, lek sik ketok, sampean omong. Melok ndek kene gak apa-apa, melok arek-arek. Pesene aja ganggu. Kon ganggu gak apa-apa, pokok aja ngurupno sirine. Lek ngurupno sirine kan mengganggu semuanya, Mas. Iya. Lek ngedem kan wong sing ndelok tok. Ya. Lah, wis gak apa-apa ngedimo sak karepmu wis. Terus Isiku, Mas. Yo disampaikan ambek disampaikan ambek dhek. Alhamdulillah yo manut. Alhamdulillah manut. Lek wong indigo Mas, delok ambulan iki niku banyak banget isinya. Sampai sekarang pun masih ada. Heeh. Sampai aku dhewe wedi, Mas, lek ketemu wong indigo. Pasti. Soale opo? Yo Makanya aku mantakon sampean opo-ono gak di lingkungannya sampean iki yang bisa melihat. Gak ono. Ini ngomong tolol kabeh. Iya. Gak duwe kelebihan, Gak duwe. pokoknya tolol pokoknya wis. sampean mulai kapan gak iso ndelok, Mas? Mulai kapan gak iso ndelok? Mulai kapan? Bukan mulai kapan. Gak iso aku mendelok opo. Berarti Mas Lah, Saman aku ini ini gak tonton. Tapi Enggak ngono, dari sendiri ya konyo. terus yang koncoku indigo is almarhum Mas iki. Ini ada. Tepat di malam 1 Suro Malam 1 Suro tahun kemarin. tahun kemarin. Ya tapi kan gak janggal jenenge Iya, kematian. betul. Anu kan. bisa datang kapan saja. Gak ono sakit, gak ono opo kok. Itu kenang-kenangan cerita dari dhek. Oke, selain gangguan-gangguan ono enggak kanca mulya sing apa jenenge mobil? Ono cerita enggak? Tentang mobil atau di base camp mungkin. Mertuaku Mas. Iya, Bu. Betul. Jadi mertuaku iki dari dulu emang kata istriku kan jane punya kemampuan melihat dan berinteraksi. Oke. Jadi awal kenal kan jane Mas Iparku iki tak ajak di ambulan. Tapi dari awalnya megang ambulan ini tidak pernah membawa ambulan ke rumah. Karena mertuaku versinya adalah ini banyak makhluk penasaran di dalam ambulan. Jadi sebisa mungkin harus dibenang rumah. Iya. Termasuk membersihkan dan lain-lain. Sedangkan aku los Mas. Biyen niku pas zaman-zaman awal nyupir ambulan ya tak mulai tak rezeki di omah. Ya, karena kini gurung ono base camp dulu. Oke. Akhirnya pengen tahu lah aku kayak gimana sih di ambulanku saiki, tanya ke mertua. Jadi ini rahasia keluarga tapi bukan rahasia sih maksudnya. Rahasia bukan Kudu. Ini. Kebuya ya. Maksudnya guru pernah diceritakno. Oh iya, ya maksudnya nggak apa-apa diceritakan, cuma nggak apa-apa lah mudah-mudahan tidak berimbas. Berimbasnya maksudnya ke mertua. Jadi ketika dirasani aku mesti mertuaku sing di omah iku Oh ngerti, ngerasa. kemasukan Mas. Oh, kemasukan. Sampai masuk. Gokil. Bercerita. Oke, Karena itu kan Chinese. Istriku Chinese. Jadi dulu ada adiknya papa tuh meninggal waktu bayi. Oke. Tak sebut namanya almarhum ini namanya Waling Mas. Anak kecil ya. Yang sampai sekarang bisa berinteraksi dengan mamaiku, Joko aku. Joko istriku, Joko wis pokoknya arek ambulan iki lah. Ya. Runtutan dari ceritanya si Babon iki di rumah pun kena imbas. Jadi ketika setengah 12 malam kan aku posisi enggak serumah. Iya. Aku sama istriku enggak serumah, aku tidur di base camp Mas. Sama istri. Ditelepon sama Mas iparku yang pertama itu, mama kerasukan. Pasti Waling, pasti ini sosok ini yang dari dulu Anak kecil ibu. mama. Berceritanya sama dengan si Babon ini, arwah ini yang penasaran ini pengen semua tuh tuntas. Lah akhirnya yang menjembatani, ini maksudnya tidak bisa ditelaah secara logika. Versinya mama iki hal apapun di dalam ambulanmu itu mereka masih berperang. Berperang dengan rasa penasarannya masing-masing dan ingin semua menyelesaikan. Oke. Lah imbasnya tuh ke temanku yang indigo ini. Nah malam-malam setengah 12 itu mama kerasukan. Bukan menyalahkan tapi lebih ke kayak apa sih namanya temennya kita almarhum ini Mas Mundi Mas. Apa sih Mundi ku malah melok. Padahal wis ono aku. Sing Joko kabeh ini. Oke. Oh. Soalnya almarhum Mas Mundi ini lebih pengennya menuntaskan. Ya. Tapi iki gak iso padha menungso apa
antara makhluknya dia dengan manusia ini buat menyelesaikan itu gak bisa. Gak iso. Lah si Waling ini yang menetralkan selama iki. Gak apa-apa, tetap visi misinya tetap misi. Tujuannya mengamankan. Si gak gudo, si gak apa. Tapi gara-gara ada sosok almarhum ini sih ikut campur, Walingnya sih gak terima. Jadi perang antar makhluk halus. Iya. 11:30 malam kumat akhirnya minta. Kalau simpelnya Waling ini jaluk godong apa? Pokok mangan bunga-bunga unung-unungan lah. Kembang 7 rupa. Bang Kandil. Nah, itu loh bener. Besoknya Mama tuh ke ruko Mas, ke tempat kami standby. Lihat almarhum ini dikerawuk. Kerawak. Loh kenapa di atas itu kejadiannya? Terus iku koyo kesurupan musuh kesurupan. Nah, si paham mertua kan kudu aku. Ya masih pari-pariku ambek istriku iki. Oh jadi penggai. Apa Mas? Kabel kosong. Iya. Iku Mas. Oh. Cerita kira ambu melati. Kerau-kerauan deh ngono. Si Waling iki merasa ojo meloki urusan sing bukan ranahmu. Kamu mengamankan oke, tapi jangan sampai mencampuri urusan makhluk. Yang beda dunia. Beda dunia. Karena gak iso. Wis diwanti-wanti kayak gitu. Pisau video di sana akhirnya iku mang marah deh. Mama posisi kesurupan. Gak iso sing mengontrol diri koyo biasanya di omah. Karena pas gitu tuh di rumah biasanya mek tanya jawab. Kangen mbek. Jadi istriku iki kesayangan. Di Jawa kok sampai saiki ku karena kesayangan. Putu wedok dari engkong itu ya ini. Cewek dewi. Jadi dikerwau ambek ngomong kono ndudeng. Oh, cuma lo urusanku yo. Iki kabeh tak jogo ngene. Nah, Mas Monde pada saat itu apa ya responnya dia? Diam. Takut Mas. Diam. Takut. Almarhum ini takut. Akhirnya wis di handle sama Mas Iparku, aku ngamano temanku ini sing indigo ke bawah. Ya. Dari situ kayak semua kejadian tidak ada masalah apa-apa. Cuma akhirnya kini gak akur. Ya. Bentroknya malah kayak manusia sama manusia. Iya. Dia di situ pun membantu teman-teman tapi kok responnya mertuaku gitu. Ya. Jadi kayak wah ini gak bisa selesai gila ketika manusianya masih berikut campur. Terakhir endingnya itu kudu endingnya maksudnya penyelesaiannya adalah Mas Monde akhirnya ya wis sakarepmu lah. Aku wis berusaha menjaga juga tapi nggak diterima dengan saya. Iya. Akhirnya sampai sekarang kalau makanya tanya tadi ketika ada yang tahu pasti tahu sosoknya anak kecil sing menetralkan semua sing selalu bercerita ketika ada kejadian hampir sama kayak podcastnya sampean kemarin Mbak Manda. Dia aku sok tahu kondisi waktu kita evakuasi Mama itu. Tapi gak iso ya sama toh gak bisa disuruh toh. Iya. Dia bercerita ketika emang harus diceritakan. Nah, kalau yang almarhum Mas Monde ini, dia kan berusaha menyelesaikan. Iya. Mencari akhirnya. Iya. Itu sampai di titik itu Mas, maksudnya kalau ketika orang indigo melihat ambulan-ambulanku, serem. Ya, karena satu kasus yang tak bayang kan itu kan nggawa berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus Campur. Korban di gono. Iya. Kayaknya bilang gak serem karena tidak ada kejadian yang menurutku baik lagi. Sirine pneumonia lah paling konslet. Akhirnya kini lerem dengan asumsi sing normal-normal aja. Iya. Mengalihkannya seperti itu. Ngedem dewe. Cek gak wedi. Karena nek lucu banget supir ambulan tapi wedi ya gak usah dadi supir Mas. Aku Mas nglakoni. Ambulan tuwek. Ponakan iki Mas. Ngomong itu ada otong ini lho aku ya aku iki ndek ambulan dhewean rek ya tolong ya aku iki mulai dhewe Otongnya itu di belakang mbak ini tangannya ngene lho Mas Dirukno bisa njuk ya. Pocongnya joget. Bangsat. Duh, Oke, lanjut. Iku sih yang bagiku sampai saat ini kalau ditanya-tanya ingin itu kayak aku juga gak iso ndelok ya masalahnya. Tapi aku bisa merasakan di ambulan akeh punya nyawa. Bisa ngerasain sih. Kalau aku nek ngelihat gitu pas kondisi emang bener-bener capek. Bahkan aku pernah
Dulu nggak ikut di ambulans sih, aku dulu kan pekerja harian lepasnya di kantor Laka Lantas di Malang. Jadi kayak buruh harian lepas gitu kan. Kan di situ tempatnya emang kecelakaan tuh. Nanti ada bakso itu. Ya, bakso Iya. SMAI. Bakso Bakso bakar Pak Man. Pak Man. Nah, kalau pakai parkir mobil rusak-rusak. iya, Itu memang itu tempatnya dia. kecelakaan kan. Di situ aku baru inget 2 hari setelahnya bahwa itu hari malam Jumat. Malam Jumat aku tidur di dalam. Kok ngerasa sumuk ya? Sumuk. Akhirnya aku tidur lah di ambulannya Laka Lantas. Karena di dalam situ emang udah dingin. Angin itu masuk terus kan. Kan kaca tak buka tuh, Mas. Oke. Tidurlah situ. Aku nggak mikir kayak mistis-mistis nggak. Tidur lah aku. Itu jam 10 setengah 11 malam. Aku bangun itu ketika badanku emang bener-bener dingin dan digigit nyamuk. Aku bangun, aku nggak di dalam ambulan, di luar kantor Laka Lantas, di depan pagar. Kayak wong gelandangan itu, Mas. Ya. Kok aku di sini ya? Aku bangun, kalau ngelinglung, Mas. Polisi satu ini bangun. Lapo ya, nang ngarep kono. Bukan lho. Aku jalan, Mas, ke dalam. Aku kok ndek ngarep, Pak. Loh, ya mbok. Ya apa sih? Lah aku mau ndek jero ambulan. Lah terus ya apa? Ya gak ngerti, Pak. Ya wis kono apa? Cuci muka dulu. Lah kan di situ kan emang cagar budaya tuh, Mas. Kantor Laka Lantas kan emang bangunan lama. Aku cuci muka. Di atasnya ini plafon ini kan kayak tembus nih, Mas. Plafonnya nggak tertutup. Ya. Oke. Tembus pandang. Aku ambek nyanyi cek wis gak wedi lah. Kemudian Oh, acan aku wedian, Mas. Raup ini yang nyanyi. Aku ndukur gini, Mas. Arek wedok, Mas, warna ireng, gawede, guyu nang aku. Jenengnya aku langsung bengok, Allahu Akbar, melayu aku, Mas. Melayu polisi-polisi udah bingung. Lho apa ya? Gak apa dan. Lho apa lungguh sik. Aku minum air putih, ceritalah aku. Di kamar mandi dan ono arek wedok gede. Ya iku sing nunggu. Itu salam perkenalan lah. Karena itu aku baru hari kedua baru kerja di situ. Perkenalan di situ. Dan setelah seminggu itu digoda terus aku, Mas. Maghrib aku mandi. Emang aku nggak ngerti waktu sih emang kalau itu masih maghrib. Ya perempuan itu lagi duduk di kloset. Dia duduk nungguin aku mandi. Di belakangku. Iya. Aku pas noleng ini kan seekor mata ini kan kelihatan, Mas. Dia lungguh di kloset gini mek lungguh ngene. Guyu tapi deh. Duh, kono wedok sedang mari aku melayu wis. Metu. Pindah nang kamar mandi sebelah. Dituti mana, Mas? Dek jedeng iku. Kan kamar mandi itu emang kamar mandi Belanda tuh, ada bathtub gede. Iya, Cok. Iya. Yes, bangunan Belanda loh, Mas. Kayak apa sih di balai kota itu? Iya, kayak di SMA 3 itu loh yang pernah Iya. podcastnya siapa? Gendut. Aku. Nah, bangunannya Bangunannya seperti itu. kan lakang. Lah yang di kantor Laka Lantas ini emang ada bunker yang tembusnya ke sekolah Koryesu. Oke. Nah dulu itu emang yang jaga itu tetap orang itu, perempuan ini hitam, rambutnya pewanjang. Emang standby-nya di kamar mandi dia, nggak tahu kenapa. Nah semenjak itu bunker ini ditutup, itu dia semakin menjadi-jadi. Iya. Sering digoda, polisi di situ digoda, Mas. Sepeda motor itu habis diberdirikan ya, tiba mana? Sepeda motor kan kena angin pun ya nggak jatuh toh. Itu miring tiba terus. Akhirnya dipindah, aman. Setiap malam jam 2:30 pasti ada suara langkah kaki kayak pasukan. Brak. Itu aku pernah dengerin 1 kali. Jam 2:30. Cari pas Kibrandi sih aku gini. Aku ngomong ngono, pasti Kibrandi sih. Merem tapi aku, Mas. Oh iya, ini bangunan Belanda. Iki sing dimaksud. Iya. Iki sing cari wong. Dan yang konteks yang masalah yang dipindah tidur itu enggak yang aku tok pernah tersangka tabrak truk ini. Dia supirnya truk ini pernah dipindah. Dia tidur di musola, dipindah di depannya kantor Laka Lantas. Pernah. Lucu. Ya udah tangi-tangi gak ngerti ngono. Iya. Bangun-bangun kayak orang linglung gitu. Aku di dia. Sering orang yang dipindah tidur itu sering. Tersangka iki. Tersangka dia. Koyo untung gak cabut deh, gak dia. Dia dipindah seperti itu. Itu emang dari dulu emang kalau misalkan Kanit Laka ini minta kayak direnovasi lah, tapi nggak boleh, itu cagar budaya. Cagar budaya soalnya urusannya mbak ya barang-barang gitu kan. Sejarah bisa. Sejarah. Itu sih aku mesti di kantor Laka itu, karena kan tempatnya emang orang-orang seperti itu toh.
sepeda motor ini ana sing bekasi kecelakaan, sing korbane pecah lah, sing Anjir, apa. seru ya nek kita ada langsung sing kerja nang bangunan Belanda. Seru, kudune seru ya. Iya, Dan emang kan kantor laka lantas itu dikumpuli ambek bangunan-bangunan Belanda tuh. Mas. Iya, ngono ya. Depannya itu kan bekasnya kayak pegadaian atau apa itu kan kosong juga. Itu sering di sini. Ya di kotanya sama. Ya anak perempuan itu. Anak perempuan itu. Aku nggak ngerti maksudnya sosok perempuan ini siapa, aku nggak mencari Iya, tahu iya. lah. Karena aku wedi dewe. Aku mending nangani korban daripada ketemu ngono-ngono. Nek ngono-ngono kan gak iso dijak interaksi Mas, aku wedi. Lek korban. Nek korban. Nek korban kan iso diajak interaksi. Iya. Meskipun wis ndasi apa kan sih iso ngomong lah sih enak ngono lho. Apa sing lara Mas? Iki Mas. Sing ngono. Bingung Mas. Ini Mas. Bingung ngene-ngene tok aku. Masuk akal. Iya. Tapi aku kebanyakan sosok perempuan sih yang menghantui aku. Dari tadi yang pertama penemuan jenazah perempuan. Oh iya. Mbak perempuan. Aku nggak ngerti karena kan apa? itu kedunian perempuan. Enggak sih. Enggak juga sih sebenarnya. Malah aku dulu itu pernah Mas saking mangkeling itu. Kapan sih aku dikatai pocong ngono? Pernah aku sampe. Tapi aku ya wedi dhewe nek katai pocong tenan. Emang pernah bekerja nggak sih nggak ada kon wedi banget sampai dikait ambek sosok-sosok perempuan ini. Apa itu maksudnya? Pernah momen apa sing kon wedi banget sampai cuk medeni banget iki cuk. Waktu aku kecil SD. Jadi di rumahku itu lantai 2 ini dibangun, Mas. Dibangun. Aku itu ya maghrib juga. Aku main di atas. Main di atas itu aku nggak sadar tiba-tiba main sama anak. Tak kira temanku. Aku bisa di luar, masuklah naik lantai 2. Ya. Terus gitu, mama papaku nggak ngerti. Aku di lantai 2 iki mainan iki loh. Ini loh Mas. Iya. Main iku. Oh, apa jenenge? Iya, tos Mikado. Main iku di lantai 2 gini kan. Mana mama papaku iku manggil aku, Mas Arya. Aku manggil menjawabnya pengen gitu. Ya. Loh, kok di lantai 2? Papaku naik. Lihat aku iku gini toh. Tapi yang aku lihat adalah anak perempuan sebaya mbak aku, muka iku hancur. Tapi aku seneng ambek arek iku. Main gini. Seneng aku ambek arek iku. Aku bisa berinteraksi sama anak itu dari TK sampai SD kelas 3. Sampai selesai rumahku lantai 2 selesai, anak itu hilang. Nah, semenjak itu lantai 2 wis kebangun, aku bilang mamaku, "Loh, Ma, temanku yang perempuan ini kemana? Aku kangen." Ya mamaku bingung tuh, konco sing ngendi? Lah kok ngejak wedok wisan nang omah. Bingung kan? Sudah dewasa. Nah, ya kok wis dewasa. Tapi aku kangen sama anak itu karena dia yang bisa menghibur aku. Karena kan aku tinggal ambek orang tua aku ini dua apa? Papa, mama, mbak-mbakku tuh. Mbak-mbakku ini nggak pernah interaksi sama aku, Mas. Ya jarang karena jarak umurku sama mbakku itu 15 tahun. Iya. Jauh banget. Jadi aku interaksi sama anak kecil itu. Ya seumuranku lah. Cuman dia itu mukanya hancur. Tapi cantik. Bingung nggak sama? Hancur tapi cantik ya, Bu ya. Jadi aku ngelihatnya itu cantik tapi hancur. Mau balik tok. Ayo, ya apa sampean iso gak dia kan? Ya, Cantik ya. tapi hancur. Tapi aku seneng ngono lho. Mukanya cantik, tapi mungkin ono hancur-hancure ngono lho. Seperti itulah. Oh, oke. Cantik oke. dia. Aku lek ngarani imaginary friend. Imaginary friend. Atau ciri Iku sing toh. mungkin sampai gede iki aku sering diketahui perempuan-perempuan itu seperti itu, Pak. Iya. Nah, iku nek orang bilang nek aku pas dipindah itu karena apa namanya? Sing tidur ambek jalan itu lho. Sleepwalking. Nah, itu. Tapi aku gak merasakan jalan dan lain-lain. Lendur Sleepwalking. Iku Bahkan ono 6 bulan ono kadang. ceritane kan biyen kan gak oleh kan ono mitose. Nang masjid, Ojo turunan. ojo turun nang jero. Iya. Turun nang terase. Iya. Ya. Agak sih dipindah di sor beduk dengan ukur genteng ngono-ngono kan. Biyen iki ono cerita nang tempat ngajiku biyen. Iku kan langgar. Wis dikandani. Wong-wong iku wis ngerti nek ojo turu nang jero. Kon kok dipindah. Iya. Nah, kedadean waktu iku ono sales. Dia habis sholat, terus ngonungo, terus gak kuat, dek lele ngono lah, geletak ngono iku. Berbahan lah. Pas geletak ngono iku, pas geletak, terus setelah iku keturun dek, wis turu, sak ingete dek iku dek turu. Sampai akhirnya pas dek apa jenenge ketangiku gara-gara iki POV lain. Jadi ono merbut masjid. Jadi waktu iku asar, jange kentok-kentok iku beduk. Ketok-ketok beduk, tok 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 tok. Duk. Aduh. Kok ngene?
beduk ngene. Oh iki cuk ngono. Didelok ana wong turunan jero beduke ngene cuk. Lho. Dipindahin jerit beduk. Dipindahin jero beduk deh ngene terus mas ngono terus dia tanya terus dia ngene terus dulu bapak iku hah ngapa sampe nang kono iku ngono hah metu deh brok cuk kok beduk cuk ngono lho dia bingung sampean sik raup sik ngono ternyata pokoknya dilanjutno iku deg terus mari dung terus dia iki raup ditakoki lah ditakoki sampe kok iso nang kono ngono lho aku mau turu Pak turun nang ndi nang jero Itu dia. yo masalah iki ya. ngono iku cuk Salah. Iya. pilih nang jero beduk cuk ada cuk Jerit beduk Pak. Dilebokno digotong. Ate kamu slip ball kok terlalu dek kudu berangkang menjadi. Iya, ya. Iya. Ini. Karena angel tuh hitungannya. Tapi kalau kita bertiga sih ngelihat korban-korban itu udah biasa lah, apalagi kayak korban mutilasi gitu tuh udah biasa sih. Cuman ya kalau aku pribadi mental sih Mas. Iya. Karena kan kasihan. Apalagi kalau kita ngerespon orang yang kena cardiac arrest atau serangan jantung, kita ngerespon tujuannya nyelamatin ternyata sampai rumah sakit meninggal gitu, mental. Iya, Traumanya beda lah. Traumanya Iya. beda. Kayak ono coba aku lebih cepet ya Iya. iya Kayak Coba nggak enak ada banget tuh. achievement sendiri loh Mas. Oh nggak berhasil berarti nolong orang. iya Padahal itu udah kehendak Gusti Allah sih sebenarnya. oke Seperti itu. ono mana enggak yang lebih ultimate Ultimate sih dari awal-awal tadi itu yang aku korban diputer itu sih. Seperti itu. Kalau dari Mas Dono mungkin sing ono enggak sing Be punya ono pengalaman. enggak sing janggal koyo pas nulung wonge si korban Yo, atau mungkin kasus pembunuhan sing Sing sampai ini banget cuk kayak murder mystery loh modelnya ya. kalau point of view mungkin Ya ku kejadian 2024 yang tadi sempat tak spill dikit. oke Ku menurutku keji, Mas. ya apa ceritanya Jadi tanggal 31 Desember ya. 2023 menyambut tahun baru. Terus ini bakar-bakar biasa. Sampai ya setengah telu lah kumpul-kumpul di markas tuh, Mas. Setengah 6 pagi itu telepon sama polsek. Kebetulan polseknya polsek Belimbing lah, ada di wilayah Malang. Teleponnya minta bantuan ambulan karena ada kejadian karena ya, apa tuh mutilasi. respon itu Kenapa? mutilasi respon kalian waktu itu ya apa tuh Cuk, kambing ambek sapi paling mah bengi. Saya guyon. Bakar. Terus akhirnya Sherlock lah kami berangkat. Kami berangkat itu orang 4 lah Mas. Berangkat sampai TKP. Ketika denger ciku koyo pandangannya gini sih cecer-cecer. ya Ya, maksudnya sampean dilaporin kan Terpisah. ngono. ini cek temukan bagian tangan Nah, beruntungnya kita itu kalau polisi wis datang kita enak. Lah lek sing tak takutkan itu ketika polisi belum datang kita datang di TKP duluan, bener tim TKP. Tapi kan memastikan. Terus iki sini kenopo dan lain-lain kan kini minimal harus tahu dulu. Nah, berhubung kemarin tuh case-nya sudah ada polisi, akhirnya kami standby di luar. Bantu mengamankan karena dokumentasi kan juga bahaya. media-media itu. Sampai bener-bener olah TKP ini kami pada saat itu tidak dilibatkan. ya Pikiranku adalah, mungkin sih kececeran. Yo. Ngapunten iki kepala mungkin dek gini. Oke. Terus akhirnya kami dipanggil sama bagian Inafis buat mengevakuasi korban ini kantong jenazah bawa kamar jenazah. Pada saat itu aku, Babon sama berdua lah dari potensi relawan lain tuh yang diperbolehkan masuk. Dibatasi. Dibatasi, Biasanya Mas. enggak, Mas. Karena maksudnya mungkin case-nya, ini berarti serem tenan iki. Iku pagernya kok gini Mas. Jadi ketutup. Kita tuh di depan. Ambulannya persis kayak gini. Jadi ketutup, bener-bener ketutup. Aku ngeliat ke dalamnya nggak bisa. Begitu masuk, asumsiku adalah wah paling di dalam si kececeran, tapi wis dinomeri, tinggal ngangkut. Enggak. Begitu gerbang tak buka, ternyata ada baskom di sebelah Mas. Di sini menungso Mas. Pada saat itu tuh jadi 16 bagian. Menungso Mas. Di baskom gede, biasanya kayak adus anak sama anu niku. Iya. Di sini menungso dibagi 16 bagian. Tadi Mbak. ya
Iki Kak, pikirannya hoak Mas. Iya. Jadi aku asli. Dan coba komputer gak mandek guys. Jadi 16 bagian. Asumsiku adalah wis berarti ndang dilepono kantong jenazah dan dibawa ke rumah sakit. Iya. Karena SOP dari kepolisian akhirnya harus dikembalikan ke posisi layaknya anatomi tubuh. Dijahit. Tapi kan di rumah sakit Iya. Mas, Iya. minimal masuk kantong jenazah ini dalam kondisi sudah tertata. Iya. Kepala, Nah, badan, sama mungkin SOP polisi biar tidak ada bagian yang tertinggal. Oh iya benar. diurutin kan. Akhirnya satu persatu bagian tubuh yang dipotong-potong ini, dimutilasi ini, ya kami yang angkat pindah ke kantong jenazah. Jadi ki baskom gawede sebelah kantong jenazah, ayo ngapunten nih kepala. Kayak main puzzle. Foto dulu. Kayak main puzzle. Berarti benar-benar dipastikan tidak ada yang tertinggal. Iya. Utuh lah istilahnya. Utuh dan yo sing bikin aku koyo wah cuk. Iki miris iki menungso urip utuh koyo kene dibagi-bagi koyo ngono dengan kondisi apa ya? Kecuali koyo korban kecelakaan ngono kan sih masuk akal. Iya. Kena benturan apa-apa kejajar ketabrak kereta aku masih kayak biasa ae. Tapi les berbau kayak si kan apa ya? Iya. Satu persatu Mas. Jadi difotoi, disusun. Pokoknya 16 bagian. Yang paling kepala Mas. Kepala kita angkat saking foto nilang. Angkat gini. Foto sih yo. Jancuk. Kasih wong. Ini dasar angkat ini ya gini lah iki. Kepala tak. Kayak liukang. Ndasmu ngangkat ngene. Kayak gawa Piala Dunia. Oke. Iku perempuan apa? Perempuan Mas. Perempuan. Dan kondisinya bersih, tidak ada darah sama Iya, Cuk, sekali. bersih, Cuk. Jadi cuci. Jadi pengakuannya. Oke, backstory ini apa? Iya, secara kronologi nih apa nih? Jadi ternyata yang melakukan suaminya sendiri dengan motif cemburu ke si istri ini. Yo usia kurang lebih 60 sampai 70 tahun Mas, maksudnya dengan pisau dapur. Anjing. Melakukannya dengan pisau dapur. Kejadiannya malam ya pas tahun baru itu, eksekusi di kamar mandi, dipotongi satu persatu, taruh di baskom, dibersihkan, dicuci kayak layaknya ngerijiki sapi ya mbak, Iya. kambing. Nah terus pada saat pagi-pagi dia ini minta tolong ke tetangganya, Oke. Pak tolong Bu Made nggak sadar, minta tolong saya mau ngangkat nggak kuat. Nah, adalah bertiga termasuk Pak RT datang ke masuk, di mana Pak Made, Bu Made? Di dalam Pak, minta tolong ya. Barang dilihat Mas, dijeding, dibuka, loh muta-muta Mas Pak RT langsung keluar, wis gak ada yang mau nolong, wis kabeh heboh. Suaminya ini langsung laporan ke polsek. Laporan Menyerahkan dewe. diri. Laporan dewe deh, bukan RT ini sing Iya, lapor. itu. Bukan. Dia yang berangkat sendiri Dari budak stres langsung ke kantor polisi. langsung ke polisi. Begitu wong melayu tuh, ya apa sih gak ditolong ini? Cuk, ya udah budal dewe. Kesaksian dari Pak RT dan tetangga-tangganya kayak gitu. Duh, Supantai. ayo Pak, saya minta tolong ini, saya minta tolong beneran, saya nggak kuat ngangkat. Fuck. Cuk, gila, Cuk. Datang ke polsek pun ini menyerahkan dirinya, bukan kayak ya apa datang Pak ikut kamar mandi ya. Monggo Pak. Baik boleh numpang numpang. numpang ke Iya, kamar di mandi. polsek iki. Numpang. Lah iya numpang. Balik ke kan kalau di kantor polisi ono resepsionis SPKT lah. nih. Surat laporan. Kenapa Pak? Ya saya habis bunuh istri saya. Sudah saya bersihkan, saya potong-potong. Lu polisi kaget Mas. Cuk. Serius sama nih gini? Iya Pak. Ayo ikut saya kalau nggak percaya. Bawalah pakai mobil polisi datang. Dengan tenang tapi dia laporan. Terus di mana sekarang posisinya? Masih di kamar mandi. Saya tadi minta tolong ke tetangga, gak ada yang berani. Lu sama jenggena Mas. Kita lihat, tenang. Langsung lah makanya polsek telepon. Korban mutilasi. Cuk, gila. Ini beda sama kalau sampean pernah dengar yang berita mutilasi pasar Pasar besar. Ngerti aku. Itu kalau yang pasar besar kan dia sempat lari. Iya. Lo tahu ya Man? Ngerti. Dibuang toh, sini tumpukan kaki ya dulu. Iya, cuma kondisinya kan dia wis hancur Mas. Iya. Sing kita susah
Kaki ditato. terungkapnya kan lama tuh. Ya, Sugeng itu. Iya. Iku sing wah iku tambah. Emang tapi ngapunten, emang dia ODGJ. Dia gangguan. Tersangkanya ternyata ODGJ. Kan di kakinya di kayak Tato. ditato, iya. pakai gunting itu. Iya, iya, iya. Disayat. Nah itu mas maksudnya kayak kejadian-kejadian ini yang membuat kita tuh sebenarnya trauma tuh kejinya. Kalau mistis mungkin di beberapa supir ambulan yang lain pasti Juga punya pengalaman merasakan. lah. Cuma yang menurutku bikin bener-bener trauma itu kita sama manusia ini ternyata ada sih yang melakukan ini dan nyata kita evakuasi di situ. Kalau nek pingin ro bentuk gambarnya ya apa fotonya dan nggak bisa kita share ya Nggak iso, karena nggak jangan, etis Mas. dan lain pokoknya ya dimutilasi bayang dimutilasi terus Bener-bener. diadai bak iku ndase mong. Iya. Semua jadi satu. Semua kecuali badan toh, badannya di luar aja. Cukup soalnya. Aduh. Tok koyo kene dhewe. Iya, Tapi Persendi. tiga bagian ini, Persendi-sendi. 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 Dan rapi kan mas? Iya. Rapi. Bener-bener kan gede Nah, ini, sih Pak. tak bayangkan adalah prosesnya. Akhirnya kayak Iya maksudnya Ya apa ya? ya? Ini sing bikin aku trauma itu iya. keji. Cuk. Mas disabuni pisan sampai dia pasti cuk. Sepertinya. Kok bisa Iya. aja? Iya cuk. Siapa sampai disabuni bedo, Bos. Ya itulah. Cuk, fuck. Kecuali kalau kayak korban kecelakaan kereta api gitu ya, kan beda toh kan, udah hancur. Tapi pernah aku mas evakuasi korban kecelakaan kereta api, otaknya kan hancur kan. Kan itu kalau dievakuasi harus dikumul jadi satu kan. Nah salah satu daging ini itu hilangnya karena digondol kucing. Ah, kocak tuh. Ya tapi ya. Kocak tuh. Tapi pernah serius-serius. Iya, Udah Ini ngumpulin. ngeri-ngeri kocak sih. Iya. Jadi kita udah evakuasi kecelakaan, udah yuk forensiknya. Bagian-bagian tubuhnya dikumpulin semua. Ya Nan, tak kumpulin. Udah aku mau ngambil satu daging itu. Ambil. Lah kok digondol kucing sih mas? Loh. Nan. Iya apa sih ngono? Akhirnya ya apa mana ya digondol kucing Melayu ya mas. Tak uber tambah Melayu deh. Iya. Nah, akhirnya aku ya bilang ke korbannya ini, Pak ngapunten nggih, sebagian digo kucing. Harus dipatin mas. Harus dibantu teman karena nek ngono kan jadi penasaran di rel itu kan bahaya, horor. Mitos itu tapi belum terbukti ya sih sampai koncoku indigo juga sampai gunung sampai apa? Karena umur ya. Gurung tahu sih sing iki korbannya goleki bagian tubuhnya Iya, loh. tapi kan nggak etis sama maksudnya. Tapi mitosnya kan ya apa Jadi arwah caranya penasaran. semuanya itu ngomong. Iya. Di gondol kucing kok gak bersalah ngono ya. Dan kon ngomong nang korban sing meninggal gitu. Iya. Ngapunten. Dagingnya jenengan digondol. Oke. Iya tak kayak ngono Mas. Untung ya gak tangi mong. Yo apa sih kon? Oh, gak dagingan anakku. Itu kondisi emang guys hancur sih Oh, kepala. gak ngerti aku. Tadi kayak amit-amitan iku untung duduk aku sing dadi sing nyampe Mas Don. Gak kuat aku nyampe Mas Don. Pak Amit. Hancur juga. Tak kita men. Iso aja main iki Mas ngono. Kucing lho Mas. Cuk, ini kucing kecekel diketek ngene tuh. Kucing ini cekel. Papat tuh. Papat ngene, Cuk. Bener kamu yang bunuh? Iku sing yo aku rada sakno tapi yo apa maneh ya kucing. Iya, iya, Ya. iya. Kucing. Astaga. Korban kecelakaan kereta api.